Baik, selamat siang eh, teman-teman, sobat Selenting. Telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Bapak Dinkin Suda, Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah. Baiklah, sebelum kita mulai, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sudah melalui protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan. Mungkin bisa kita buka nih, Pak. Sobat-sobat semua sekalian, Pak, mungkin yang kami hormati, sebelum kita lanjut ke kegiatan atau bincang-bincang selanjutnya, ini ada sedikit pertanyaan, Pak. Ya, ringan-ringan aja. Jadi diantaranya ada pertanyaan-pertanyaan ini yang Bapak jawab secara cepat, tidak perlu mikir-mikir. Nah, diantara pertanyaan ini, Pak, Bapak pilih satu. Bapak apakah suka bersepeda atau memancing? Mancing. Mancing apa nih, Pak? Mancing. Oh, mancing. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah suka kaledo atau nasi liwet? Nasi liwet memang betul orang. Maaf, Pak, dari mana ya, Pak? Solo. Bukan Sulawesi, Pak. Solo. Jadi orang Solo adanya di Sulawesi. Kemudian yang ketiga nih, Pak, masalah perempuan. Apakah Bapak suka yang cantik atau baik hati gitu? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Cantik dan baik hati. Susah loh, Pak. Nah, yang keempat, pintarkah atau rajin gitu yang Bapak pilih? Dua-duanya juga. Dua-duanya juga. Pertanyaan kan dipilih, Pak. Atau, Pak. Baik, yang kelima ini ada pertanyaan. Wah, ini pertanyaan, Pak, di luar apa di dalam nih, Pak? Apanya nih, Pak? Nah, ini belum selesai, Pak. Di dalam kurungnya pekerjaan lapangan atau depan komputer gitu. Situasional, Pak. Situasional. Bisa di luar, Bisa di dalam. Baik, Pak Kinkin. Selanjutnya, Pak. Nah, ini barangkali teman-teman sobat Selenting ingin tahu nih, Pak. Selama perjalanan karir Bapak di kepolisian, mungkin ini ingin tahu nih secara pribadi, bisa Bapak sampaikan tanah kelahiran Bapak atau aslinya di mana nih, Pak? Kalau saya lahirnya di Lombok Timur, Pak, sebab NTB. Oh, NTB. Lahirnya. Tapi karena orang tua keturunan dari Jawa, biasanya ikutnya Jawa. Kemudian, Pak, sampai Bapak menjadi Dirlantas Polda Sulteng itu, bisa Bapak jelaskan perjalanan Bapak yang cukup, saya pikir cukup panjang. Ya. Jadi setelah lulus dari Akpol tahun 96, saya penempatan tahun di Jawa Tengah. Setelah Jawa Tengah, terus kemudian sekolah P3. Habis itu dari P3 saya masuk di Fungsi Serpong. Di Serpong penempatan di Jawa Timur. Tepat di Jawa Timur saya sempat di Pacitan, kemudian di Kediri Kota, kemudian di Kediri, kemudian di Tulungagung. Dari Tulungagung saya sekolah SESPIM. Kemudian setelah sekolah SESPIM, saya penempatan di Jawa Tengah. Kemudian dari Jawa Tengah, di sana saya jabat di Lalu Lintas, di Gakum, kemudian menjadi Kapolres Pemalang. Setelah jadi Kapolres Pemalang, mendapat promosi, pindah ke Polda Metro sebagai Dirlantas Polda Metro. Kemudian dari Dirlantas Polda Metro saya pindah lagi ke Korlantas. Di Korlantas kurang lebih 2 tahun. Setelah itu baru masuk ke Sulawesi Tengah. Selama ini perjalanannya berada di lalu lintas ya, Pak? Iya. Oh, jadi memang dari lahir lalu lintas sampai sekarang gitu. Karena memang basicnya di awal pun juga kita memang kejuruan itu lalu lintas. Baik, Pak, mungkin
Ya, saya lupa memperkenalkan beliau ini bahwa beliau ini adalah komisaris besar polisi. Kemudian Pak, nah ini terkait tentang jasa raharja ini. Kan jasa raharja sebagaimana kita ketahui itu menangani korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum serta kerjasama dengan 3 instansi dalam kesamsatan. Nah, tentunya pihak kepolisian khususnya lalu lintas menjadi mitra utama jasa raharja. Nah, yang mau kami tanyakan itu Pak, bagaimana kondisi mobilitas masyarakat dalam berkendara? Dan jika terjadi kecelakaan lintas, apakah faktor penyebab kecelakaan itu sendiri yang sering terjadi? Ini Pak, jadi kami yang di lalu lintas ada 3 aspek yang kita laksanakan, yaitu pertama bidang preemptif, terus yang kemudian kedua bidang preventif, dan ketiga bidang represif. Dari 3 bidang itu kemudian diinformasikan memang semuanya dalam rangka untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Cipta Lantas. Misalnya di bidang preemptif itu kan berarti yang menyangkut masalah sosialisasi yang sifatnya edukasi atau mendidik kepada masyarakat, baik itu masyarakat mulai dari anak-anak usia dini sampai dengan dewasa. Iya. Terus kemudian kegiatan preventif ini yaitu untuk kegiatan pencegahan, di mana kita kepolisian dalam hal kegiatan pencegahan ini melaksanakan kegiatan seperti patroli, kemudian penggelaran personel yang ada di lapangan untuk mengatur lalu lintas, kemudian untuk pencegahan lalu lintas. Ini sifatnya preventif. Terus kemudian kegiatan ketiga adalah kegiatan represif. Ini kegiatannya yang menyangkut masalah penegakan hukum, di mana kegiatan ini kita ada 2 item atau 2 kegiatan, yaitu untuk penanganan laka lantas dan untuk melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas, baik itu yang sifatnya dengan teguran, baik itu teguran misalnya tertulis maupun dengan tilang. Jadi 3 aspek ini Pak yang kita melaksanakan setiap hari oleh petugas lalu lintas. Berkaitan dengan klaim jasa raharja tadi atau dari pihak jasa raharja, memang kalau kita lihat daripada jumlah laka lantas yang ada di Sulawesi Tengah ini lebih dominan dan mayoritas dari pengendara sepeda motor. Berarti kan dari sisi penyebab faktor lakanya itu paling banyak dari manusianya Pak. Iya. Kalau kita lihat faktor penyebab itu memang ada 4 faktor. Yang pertama ada manusia, kemudian kendaraan, jalan, dan cuaca. Iya. Selama saya di sini Pak, jadi yang lebih dominan faktor penyebab daripada human error atau kesalahan manusia. Kesalahan manusia itu memang kalau kita lihat ada yang kelalaian, ada yang memang disengaja. Yang kelalaian itu memang karena memang ketidaktahuan daripada si pengendara itu sendiri tentang peraturan lalu lintas. Bisa saja dia tidak tahu itu arti pada rambu-rambu, kemudian arti pada marka, dia masuk lalai. Tapi ada juga yang sengaja Pak. Sebagai contoh misalnya melawan arus. Nah ini kan melawan arus kan bahaya sekali Pak. Padahal dia tahu di situ katakanlah ada rambu perboden, ya, tapi dia tetap nekat melawan arus. Iya. Atau mungkin jaraknya dekat, tapi dia tidak melakukan putar balik arah dan seterusnya. Akhirnya dia menggunakan shortcut atau jalan singkat melawan arus juga. Nah ini kan sangat membahayakan sekali. Itu kan berarti dia tahu Pak, tapi dia sengaja lakukan itu. Nah kalau untuk di wilayah kita Sulawesi Tengah ini kira-kira menurut Bapak itu yang dominan yang mana Pak dari sisi faktor kesalahan manusia? Kurangnya atau minimnya kesadaran masyarakat dan berlalu lintas. Masih sangat minim sekali. Jadi memang perlu sentuhan-sentuhan yang saya sampaikan dari 3 aspek tadi, baik itu dari preemptifnya, kemudian preventifnya maupun represifnya. Dan kita tahu
tipikal masyarakat di Sultengnya cukup bervariatif. Iya. Ada yang diingatkan mengerti, ada yang diingatkan berulang kali baru setengah-setengah mengerti, bahkan ada yang tidak mau tobat dan tidak mau mengerti. Nah, ini ya repotnya. Repot itu. Jadi memang ya kita tetap harus sebenarnya jangan bosan untuk selalu mengajak dan mengimbau pada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas. Dan ini pun juga tidak hanya Polri bekerja sendiri, tapi juga perlu adanya kontribusi dari semua stakeholder terkait, termasuk juga dari komunitas masyarakat, baik itu dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan komunitas yang ada di masing-masing wilayah. Mari kita sama-sama mendukung dalam hal untuk mewujudkan masyarakat tertib terlalu ini. Ya cukup berat juga ya Pak. Jadi banyak kegiatan yang mesti kita lakukan ini dalam rangka untuk memberi pemahaman kepada masyarakat. Betul. Kalau dibilang berat sih memang berat, tapi kalau semuanya sudah saling berkontribusi, saling bersinergi, saling berpartisipasi, Pak, yang sebenarnya akan ringan kalau kita semuanya sama-sama mensupport dan mendukung terkait dengan masalah Kamsel kita lakukan. Iya. Baik Pak. Kemudian dari informasi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira secara demografi ini yang banyak mengalami kecelakaan ini dari usia berapa atau mungkin pekerjaannya apa gitu Pak? Dari usia produktif Pak. Jadi ada yang dari usia 16 sampai dengan 25 tahun. Iya. Itu yang usia-usia yang memang rawan gitu ya. Paling banyak bukan pada kelantas. Iya. Kemudian Pak, dari kondisi sekarang ini kan kita sudah 2 tahun ini COVID. Nah, apakah ada perbedaan antara jumlah laka sebelum dan sesudah COVID Pak? Kalau secara di skalanya Pak, memang kalau dilihat yang tahun lalu dengan tahun sekarang, tahun lalu memang harus kita kendalikan Pak untuk masalah makanan sini. Jangan sampai antara korban lantas dengan korban COVID yang bersama nih, jumlah korbannya ini harus kita belum kita kendalikan, kita atur. Tentunya di tahun lalu dengan tahun sekarang ada beberapa cara bertindak untuk masalah penanganan COVID-19 dan penanganan untuk mobilitas masyarakat. Ya, alhamdulillah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun pertama dengan tahun sekarang ini, alhamdulillah bisa kita kendalikan Pak untuk masalah laka lantas. Jadi laka lantas pun juga mengalami penurunan. Demikian kita tidak boleh terlena. Walaupun sekarang juga sudah mulai ada kelonggaran daripada pembatasan mobilitas daripada level masyarakat yang ada di masing-masing kota. Ini tetap kita ingatkan Pak, kita himbau, kita ajak pada masyarakat agar diwaspadai juga. Walaupun adanya kelonggaran ini, jangan sampai mobilitas masyarakat pun juga semakin banyak, jangan sampai menimbulkan kluster baru. Itu pun juga harus dibarengi juga dengan kegiatan aktivitas masyarakat untuk mematuhi tentang peraturan berlalu lintas. Jadi memang harus sering berkaitan Pak antara mematuhi peraturan berlalu lintas termasuk juga menerapkan masalah prokes ini Pak. Ini harus kita jaga. Sebelum kita kendalikan, kita atur. Baik Pak, kemudian juga seperti kita ketahui bahwa selain melayani masyarakat di dalam hal kecelakaan lalu lintas atau misalnya pembinaan kepada masyarakat yang menyangkut dengan berlalu lintas, kemudian ini kan tugas selanjutnya yang diemban oleh Direktorat Lalu Lintas adalah masalah pelayanan di Samsat. Nah, menurut Bapak ini upaya apa yang dilakukan dari kepolisian dalam pelayanan di kantor bersama Samsat? Ya, jadi di kantor pelayanan Samsat ini kita sudah menerapkan sesuai dengan ketentuannya Pak, persyaratannya. Namun memang ada beberapa inovasi yang sudah kita terapkan, seperti misalnya di Samsat Palu itu kemarin sudah di launching untuk Samsat Drive-thru, itu bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pengesahan SNK tahunan,
itu kita sudah ada samsat drive itu, baik itu untuk roda 2 maupun roda 4. Ini seolah nanti ke depan di lokasi atau di wilayah samsat yang lain pun juga akan melaksanakan kegiatan yang sama. Jadi itu beberapa inovasi yang kita laksanakan Pak di samsat di wilayah Sultan ini. Jadi memang baru pertama kali di Samsat Palu. Terus kemudian dalam rangka juga untuk mencegah penyebaran COVID ini, dia juga tidak menimbulkan klaster baru di samsat. Ya sebentar di samsat malah ada klaster samsat baru itu terdapat juga Pak. Ini juga kita atur untuk pelayanannya. Jadi memang selain juga menerapkan jaga jarak atau physical distancing, terus kemudian juga gunakan masker, kemudian juga siapkan untuk hand sanitizer di tiap-tiap loket, dan masyarakat pun juga kita pantau Pak, kita monitor jangan sampai mereka mengabaikan daripada prokes ini. Jadi sementara untuk samsat tetap berjalan normal, yang dulunya sempat untuk jam operasionalnya kan sampai kita batasi Pak, misalnya dari jam 9 sampai dengan jam 12. Terus kemudian kemarin sudah mulai normal kembali dari jam 9 sampai dengan jam 15.00 atau jam 3 sore. Sudah kita buka untuk pelayanan, namun demikian tetap harus mematuhi masalah prokes yang sampai diabaikan. Kemudian Pak Dirlantas, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh seluruh Satlantas maupun yang di Polda ataupun yang di Polres Sulawesi Tengah dalam meminimalisir korban kecelakaan lintas? Seperti kita ketahui bersama, menurut data Jasara Harja yang kami bayarkan Pak, jadi ternyata banyak nih korban yang meninggal. Jadi lebih dominan kita membayarkan santunan untuk korban yang meninggal. Nah, menurut Bapak apa nih upaya untuk meminimalisir korban kecelakaan tersebut Pak? Baik Pak, jadi pada prinsipnya untuk di jajaran Satlantas Polres itu menginduk atau kibatnya dengan Ditlantas Polda. Pada prinsipnya mereka juga sama melaksanakan hal yang tadi saya sampaikan. Itu ada 3 aspek, yaitu aspek preventif, dan represif. Ini benar-benar dikolaborasi dari kegiatan itu. Misalnya kegiatan yang preventifnya nih harus dimaksimalkan kembali. Misalnya sasarannya, karena kan di tiap-tiap daerah kan pasti korbannya kan berbeda-beda Pak untuk usianya atau untuk umurnya. Kita lihat kalau misalnya yang sasarannya anak remaja, berarti dia harus sasarannya penerangannya atau penyuluhannya atau sosialisasinya ke anak remaja. Terus kemudian kalau memang dari kalangan yang pekerja, berarti pada kalangan pekerja untuk memberikan sosialisasi. Itu terkait dengan kegiatan preventif. Kemudian kalau kegiatan preventif ini harus lebih maksimal lagi terkait dengan kegiatan patroli, khususnya yang tempat-tempat rawan terjadinya laka lantas atau black spot. Ini juga harus kita maksimalkan dan kita optimalkan untuk rute-rutenya yang menjadi daerah black spot atau daerah rawan laka lantas. Begitupun juga untuk kegiatan represi, ini berkaitan dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas. Kita mau dari kegiatan yang tindak dengan stop atau dengan teguran sampai dengan tilang. Dan dalam tilang pun juga itu kan ada 3 item yang disita Pak, misalnya apakah sita STNK-nya atau sita SIM-nya maupun sita ranmornya. Nah kalau yang membayangkan sekali ya kita sita untuk ranmornya. Misalnya yang melakukan aksi balapan liar, kemudian yang kendaraannya tidak standar atau tidak sesuai dengan pusatan teknisnya atau dari aspek yang lain. Nah ini kita sita untuk ranmor. Karena banyak sekali kalau kita lihat di beberapa wilayah itu kendaraannya udah dimodifikasi tapi dia tanpa melihat aspek keamanan dan keselamatan dan lalu lintas. Ini juga kita sita untuk ranmor. Iya baik Pak. Selama ini kan antara Direktorat Lalu Lintas dengan Jasara Harja kan sudah cukup baik nih Pak kerjasamanya. Itu dengan apa yang menjadi program dari Lantas, tentunya kami dari Jasara Harja sangat mendukung. Nah, kira-kira barangkali mungkin kami bisa lakukan 2 hal terlebih
tertentu, misalnya dalam hal sosialisasi, kemudian gakum. Nah, jadi kayak kami harapkan kami juga nanti bisa dilibatkan untuk hal seperti itu, Pak. Ya tentu dalam rangka kita menciptakan ketertiban lintas, menekan jumlah kecelakaan, dan tentunya dana yang kita peroleh itu bisa nanti diberikan kepada pencegahan, bukan untuk membayarkan santunan, Pak Hadir. Kemudian Pak Hadir yang pertanyaan berikut nih, apa nih pesan atau himbauan untuk para pendengar nih terkait dengan lalu lintas? Ya, pesannya pada masyarakat khususnya ada di Sulawesi Tengah, mari kita sama-sama mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, dan selalu menerapkan prokes COVID-19 karena saat ini kita masih dalam suasana penyebaran COVID-19, jadi tetap mematuhi prokes dan mari kita laksanakan vaksin bagi yang belum melaksanakan vaksin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Yang jelas jangan longgar lah ya, kita terlena gitu. Betul. Ya. Kemudian nih Pak, selama menjadi polisi nih Pak, apa yang menjadi suka dukanya nih Pak? Punya pengalaman dikomplain oleh masyarakat yang marah-marah. Bagaimana nih Bapak menyikapi hal-hal seperti itu gitu? Baik Pak. Jadi memang kita nggak boleh menghindari pada komplain, daripada kritikan dari masyarakat karena kita sebagai pelayan masyarakat. Tentunya komplain itu sebagai bentuk koreksi kita Pak, untuk kita memperbaiki ke arah lebih baik lagi, biar lebih sempurna lagi apa yang menjadi harapan masyarakat. Intinya kami sangat berterima kasih manakala ada komplain, ada pengaduan, kemudian ada kritikan, ini sangat kami terima dengan lapang dada, dan kami sangat berterima kasih karena itu merupakan masukan-masukan yang cukup baik Pak. Iya. Karena kita juga ingin mau seperti itu, dan kita jangan alergi terhadap kritikan, jangan alergi terhadap pengaduan, tetap kita tanggapi, kita sikapi dengan bijak Pak. Dan kita betul, dan kita berupaya untuk membenahi, karena apa yang menjadi harapan masyarakat belum tentu bisa diterima masyarakat, dan harus kita benahi secara bertahap. Iya. Hadir yang terakhir ini, seperti kita ketahui Pak Hadir ini termasuk primadonanya nih, termasuk primadonanya Jasara Harja nih Pak. Kemudian Pak Hadir punya akun Instagram nggak ya? Terakhir kalinya siapa nih yang dikepoin nih, akunnya siapa gitu? Kenapa sih kok Pak Hadir bisa atau kepo terhadap akun itu gitu loh? Kalau akun saya ada sudah nama saya sendiri, akun Instagram. Begitu saya buka akun Instagram, yang paling saya lihat adalah tentang situasi di Sulteng, lebih khusus lagi di Palu Pak. Saya biasanya melihat kira-kira ada kejadian apa nih di Sulteng atau mungkin di Palu. Terus kemudian ada nggak yang menyangkut masalah pekerjaan kita lalu lintas yang misalnya berkaitan dengan banjir itu berarti berkaitan dengan jalan, berarti kan istilahnya jalannya nggak lancar, berarti itu menjadi tugas kita juga Pak. Itu bisa saya sering lihat di Instagram Pak. Jadi masih terkait dengan tugas ya Pak. Betul. Bukannya mau melihat apa yang lain musik atau segala macam gitu enggak ya? Baik, sobat-sobat milenial Selenting. Jadi telah kita ikuti bersama bahwa perbincangan kita siang ini bersama Pak Komisaris Besar Polisi Pak Kiki Suda, barangkali ada beberapa hal yang menjadi garis bawah kita terhadap bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya ketertiban lalu lintas berjalan dengan lancar, kemudian jumlah laka bisa diminimalisir. Itulah yang menjadi tujuan kita bersama Pak. Mungkin itu aja Pak Ade, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita di Jasara Harja. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain
Pak Dir juga tidak segan-segan untuk kami ajak kembali ke sini untuk berbincang untuk hal-hal yang lain. Boleh Pak. Mungkin Pak Kacap ada mau sampaikan karena udah hari terakhir di sini. Wah, itu Karena- termasuk Iya. agenda. Karena saya semakin di sini Pak. Wah, ya. Terima kasih banyak Pak Dir, terima kasih banyak. Ya tentu penghargaan yang besar sekali bagi saya. Pak Dir di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk berbincang terakhir dengan saya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini adalah hari-hari terakhir saya berada di sini. Nah, harapan saya kerjasama kita berlanjut dengan baik, komunikasi maupun koordinasi berjalan dengan lebih baik lagi, dan teman-teman bisa banyak mendapatkan pengalaman yang lebih dari Pak Dir ya. Nah, bagi saya sendiri, saya ucapkan kepada rekan-rekan selenting, sobat-sobat milenial semua, saya mohon diri, mohon pamit. Ya, mudah-mudahan apa yang saya tinggalkan, apa yang menjadi jejak, menjadi Aktivitas kegiatan diterima dengan baik. Nah, tentu itulah harapan saya barangkali. Sekian saya ucapkan terima kasih. Oke.